Nanti dibuka kodenya. Y/P03. Oke, sampai di RS di sini. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke, sip. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk ke decode encode. Kita masuk ke decode encode, ada di halaman 5. Nah, teman-teman di sini bisa lihat nih, decode dan encode. Perbedaan apa sih, decode itu apa, encode itu apa? Nah, sebelum kita coba nih ke satu-satu masing-masing contohnya, saya mau jelasin dulu. Untuk decode, itu mengubah kode menjadi nama. Jadi kan kalau di Saber nanti kalau kita mau buka availability atau mau buka jadwal, itu kita masukin city atau airlines-nya itu pakai kode. Nggak bisa misalkan kita masukin mau cek jadwal atau cek schedule dari Jakarta ke Singapura. Kita tulis aja di sistemnya Jakarta, Singapura. Nah, itu nggak bisa. Nanti akan error di sistem. Sistem mintanya dalam bentuk kode. Nah, itu kita harus tahu berarti. Berarti itu namanya kalau kita tahunya nama city misalkan Jakarta, itu harus kita ceknya pakai encode. Encode itu kebalikannya jadi decode. Encode itu mengubah nama menjadi kode. Kalau decode mengubah kode menjadi nama. Ya, jadi bisa bedain ya, decode apa, encode apa. Decode mengubah kode menjadi nama, kalau encode mengubah nama menjadi kode. Nah, ini. Encode mengubah nama menjadi kode, sedangkan decode mengubah kode menjadi nama. Perbedaan antara encode dan decode. Oke, balik lagi ke modul. Di sini kita coba satu-satu untuk city di sini. Kita coba yang decode dulu. Seumpama kita tahu untuk city kode atau kode kota FRA. Nah, di sini kita nggak tahu nih FRA ini city-nya namanya apa atau kode dari kota apa. Itu teman-teman bisa pakai entry untuk decode city W/display. Jadi semua yang di bold yang ada di modul itu mandatory ya. Atau kode wajibnya yang harus teman input sebelum kita mau cari kota, airlines, atau country-nya. Jadi dilihat nih yang di bold itu berarti dia mandatory atau kode wajibnya yang harus kita input di sistem. Oke, coba di sini saya punya city FRA. Berarti kita coba cari, boleh yuk ke sistemnya, kita semua ke sistem. Yang tadi coba di-ignore dulu. Tadi buka DRS, di-ignore. Kemudian di clear screen. Masih ingat clear screen entry-nya? Control backspace. Jangan lupa di-ignore dulu. Enter. Di enter sudah IGD responnya. Terus Control S. Kita hapus layar ya. Oke, sudah. Sudah bersih semua layarnya. Sudah di-ignore, sudah di clear screen. Oke, ruangan Bu Fani oke. Ruangan Bu Friska. Sudah bersih semua? Oke, sip. Next ya. Tadi kita mau coba, kita ada contoh tadi 3 letter code city FR.
Saya nggak tahu FRA ini nama city apa. Berarti kita masukin pakai entry decode w/display. Jadi nggak usah pakai spasi dari display ke 3 letter code-nya. Kita masukin mandatory w/display. Terus masukin 3 letter code-nya. Oke, kalau sudah kita masukin w/display di sini, terus kita coba enter. Oh, ternyata tadi untuk city 3 letter code FRA itu masuknya ke kota Frankfurt di Jerman. Jadi kita bisa tahu nih FRA ini berarti city Frankfurt di Jerman. Oke, misalkan saya punya 3 letter code dari apa ya? Di sini sebentar. Saya coba cari contohnya dulu. Oke, misalkan saya punya 3 letter code-nya saya share lagi. Oke, di sini saya punya 3 letter code dari PVG. Coba boleh dibantu saya PVG, ada yang udah dapet PVG, Papa Victor Golf. Udah dapat semuanya? Udah? Oke. Ruangan Bu Friska udah dapat PVG? Sudah? Oke, di sini saya coba masukin entry w/display PVG. Oh, ternyata PVG itu untuk kota Shanghai Pudong di China. Sama semuanya enggak? Sebentar. Oke, sudah? Oke, sip. Sama ya. Sekarang kita coba yang encode. Saya balik lagi nih. Encode di sini berarti kan mengubah nama. Kalau tadi kan kode nih, kode city. Kalau decode. Sekarang encode mengubah nama menjadi kode. Mengubah nama menjadi kode. Berarti di sini contohnya saya punya city namanya Oslo. Tapi saya nggak tahu kode dari city Oslo. Berarti kita carinya pakai mandatorinya w/cc. cc ini artinya city. City untuk encode. Kita coba ya di sini. Masukin w/cc, terus kita masukin nama city-nya. Tuh. Enter. Nah, di sini kalau teman-teman misalkan keluar ada lebih dari satu kayak gini, teman-teman bisa pakai yang paling atas. Ini yang kedua itu artinya ada city-city kecil di sekitar kota Oslo atau Norway. Jadi Oslo ini kita ambilnya yang list paling atas. OSL. Bisa untuk city encode-nya teman-teman semua? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke. Ruangan Bu Friska bisa aman? Paham, Bu. Oke.
Itu untuk city. Sekarang kita coba untuk poin yang kedua, airlines. Sebenarnya ini sama aja kalau kita mau cari encode decode untuk airlines. Cuma untuk encode-nya kalau airlines belakangnya kita ganti dengan AL. AL itu artinya airlines. Kalau CC ini artinya city. Tapi untuk decode-nya dia sama. W/display. Kita coba yang JL ya. Saya nggak tahu nih JL ini airlines apa. Berarti kita coba di sini. W/display. Enter. Oh, ternyata JL ini untuk airlines dari Japan Airlines. Nah, kalau mau cari encode, kalau tadi city kan pakainya CC. Kalau airlines berarti pakainya W/AL. AL ini untuk mandatory encode airlines. Misalkan di sini kita tahunya tadi nama airlines-nya tuh Qantas Airways. Teman-teman di sini bisa tulis Qantas aja setelah AL. Tanpa spasi ya. W/AL terus tulis Qantas. Nanti di enter, dia keluar di sini. Airways. Kode dari airlines Qantas itu QF. Atau misalkan di sini saya punya kode airlines-nya dari SV. Coba dicari SV. Sierra Victor. SV Airlines. Coba aku sebutin nama aja ya. Coba aku mau tanya ke Justin Nandana. SV itu airlines-nya apa? Jawab Justin. Ketemu SV? Pakai entry yang decode W/display. Coba SV ketemu nggak? Justin. Saudi Arabian Airlines. Oke, sip. Benar ya. Thank you, Justin. Aku catat kok namanya nanti buat poin. Tenang. Coba ya, benar gak di Saudi? Ya, benar. Jadi SV ini untuk kode Saudi. Coba sekarang saya mau nanya tapi bukan di airlines. Kayak terlalu gampang kalau airlines. Equipment. Nah, di sini saya mau ke equipment dulu. Equipment ini jadi biar kita bisa tahu nih tipe pesawatnya. Boeing kah, Airbus kah? Nah, nanti kita bisa tahu pakai kode equipment di sini. Nah, misalkan di sini biasanya kan yang lebih kita sering cari itu nomor equipment-nya. Kayak misalkan di schedule itu cuma keluar nomor misalkan 712, 388. Nah, di sini contohnya di sini saya ada equipment-nya D10. Nah, coba saya ini tipe pesawat apa nih? Kita pakai entry-nya W/EQ display D10. Saya coba di sini W/EQ display D10. Ternyata untuk equipment nomor D10 itu tipe pesawatnya McDonnell Douglas DC-10. Standar seat-nya itu 250 sampai 380 standar seat. Ini artinya untuk semua jenis pesawat McDonnell Douglas itu standar seat-nya ada 250 sampai 380
80 standar seat. Coba di sini saya mau cek siapa ya? Bella Bonika. Saya punya equipment 388. Tipenya apa, Bella? Tipe pesawat 388. Pakai entry-nya yang tadi, W/EQ display. Terus masukin equipment-nya berapa. Yang tadi saya catat dulu ya, Justin udah satu. Oke, tipenya apa tadi suaranya? Airbus Industri, standar seatnya 300 sampai 474. Oke, sip. Thank you, Bella. Kita coba cek ya. W/EQ ya. Nanti berarti kalau ditanya berapa standar seat dari equipment 388, oh berarti standar seatnya 300 sampai 474 standar seat, dan tipenya tipe Airbus Industri, berarti ini termasuk pesawat besar untuk Airbus. Oke, Bella bener ya, saya tambahin lagi 1. Kok salah naruh. Oke, bisa semua. Sekarang sudah. Nah, ini kalau travel agent biasanya khusus travel agent nih. Kalau misalkan kita mau cari by PCC, nanti kalau misalkan kita cari, kita biasanya sih untuk helpdesk ya, helpdesk Saber. Karena kita search by PCC itu carinya pakai ini. W/display masukin PCC. Atau kalau misalkan kita tahu namanya, belakangnya tinggal tambahin TA. Nah, kalau negara itu kita pakai HCCC. Untuk decode dan encode negara itu sama. HCCC/. Kalau airport di sini dia blank. Karena untuk mencari airport dan city itu akan sama resultnya. Jadi sama aja untuk decode city sama airport. Tapi kalau encode-nya, misalkan di sini kita punya Bandara Chiang Mai, terus kita mau cari decode dari kode Bandara Chiang Mai. Pakainya belakangnya berarti W/DAP. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat perbedaan decode dan encode. Kita bisa cari, pokoknya yang di bold itu artinya mandatory. Ingat entry-nya dihafal-hafal lagi karena nanti akan sering dipakai di sini. Kalau kita lupa nama city atau city code-nya itu bisa pakai cari entry encode dan decode-nya. Oke, sampai decode encode dulu di sini sebelum kita lanjut ke schedule. Ada yang mau ditanyain?
Nggak ada? Oke, sip. Kalau nggak ada, kita masuk ke schedule display. Nah, untuk schedule, teman-teman semuanya cuma bisa lihat aja nih. Nggak bisa kita ambil sheet dari buka entry schedule. Jadi istilahnya untuk schedule kita cuma bisa ngintip aja. Nggak bisa kita ambil sheet dari schedule. Oke, untuk mandatory schedule, itu mandatorinya atau kode wajibnya itu S. S ini kode wajib untuk kita buka schedule. Schedule sama availability beda. Oke, sebentar ya. Tunggu. Oke, kita lanjut lagi tadi ke schedule. Untuk schedule, sekali lagi itu mandatorinya S. S ini mandatory. Kemudian untuk formatnya teman-teman bisa masukin dari mulai tanggal, bulan, dan rute. Nah, ini untuk tanggalnya biasanya suka pada lupa nih masukin tanggal. Tanggalnya teman-teman masukinnya 2 digit ya. Jadi kalaupun kita mau search schedule untuk tanggal 1, berarti di sini depannya kita masukin 01. Kemudian bulannya, untuk spell bulan bisa pakai spellnya bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan mau cari untuk bulan Agustus, berarti di sini masukin AUG. Lalu rutenya ini yang tadi saya bilang, untuk di sistem kita selalu pakai 3 letter code untuk city ataupun airportnya. Oke, kita coba buka untuk schedule. Bu, maaf, itu ada setiap biaya entry loading terus. Itu bermasalah dari jaringan atau dari Biasanya kalau loading itu dari jaringannya, Bu. Kecuali kalau dia loading keluarnya ada SND error, itu nanti dari sistem biasanya, Bu. Atau kalau misalkan dari Chrome-nya agak lama, bisa pakai website lain, bisa, Bu. Mozilla atau yang lain. Biasanya kemarin juga kendala ada yang loadingnya agak lama, dia pakai Chrome, terus pindah ke Mozilla lumayan cepat. Oke, coba ya, saya cek dulu. Coba Jen keluar dulu, terus masuk. Kalau responnya masih kayak gitu, nanti kita coba ganti ID deh. Coba keluar dulu, masuk yang 10016.
Nanti kalau masih invalid kayak gitu, nanti saya kasih ID baru. Oke, coba ya. Sebelah kanan ada next, tulisan next. Udah bisa. Ya udah bisa ya, Jen? Ya, Jennifer sudah. Oke. Ada lagi yang trouble? Yang tadi loading udah bisa, Bu? Lagi diproses ya, Bu. Oh, oke. Udah desain. Oke. Lanjut, Bu. Terima kasih, Bu. Lanjut, kita ke schedule. Oke, tadi jadi schedule mandatorinya itu S, lalu formatnya 2 digit tanggal, 3 spell bulan, rute dari route origin sampai destination-nya. Oke, kita coba mulai ya. Schedule yang tadi kita coba ignore dulu. Kita coba decode encode, di-ignore dulu. Lalu di clear screen. Kita coba mau buka schedule nih. Schedule untuk tanggal misalkan 20 September. S2. Rutenya Jakarta, Singapura. Kita mau coba cek schedule, jadi schedule sekali lagi cuma bisa kita lihat, nggak bisa kita ambil seat, nggak bisa kita booking kelas. Kita cuma bisa lihat aja jadwalnya. S, mandatory 20 untuk tanggalnya, September ini untuk bulannya, rutenya Jakarta, Singapura. Kita coba cek untuk schedule 20 September, enter. Oke, nanti dia keluar nih schedule-schedule yang akan terbang pada tanggal 20 September untuk rute Jakarta Singapura. Ini 20 September itu berarti tanggal kita mau travel date-nya atau pengecekan jadwalnya. Ini untuk harinya berarti 20 September itu hari Selasa. Ini rute Jakarta, ini Singapura. Lalu setelah Singapura di situ ada ND1. ND1 ini artinya perbedaan waktu antara Jakarta
Dengan Singapura itu perbedaan waktunya 1 jam lebih cepat. Jadi Singapura ini waktunya lebih cepat 1 jam dibanding Jakarta. Oke, sebentar ya. Coba saya cek dulu. Yope sama Kenneth gak keluar. Oke, coba ditunggu aja. Itu sih seharusnya karena loading ya. Kecuali kalau ada responnya S error. Coba Kenneth sama Yope ditunggu dulu aja responnya. Saya buka dia dari Cyberweb juga sebentar. Coba untuk Kenneth sama Yope di CTRLP deh. Sorry, R. Saya tulis di grup ya. Kita refresh. Coba di refresh dulu. Ctrl R kemudian Enter. Sambil tunggu respon dari Yope sama Kenneth, di sini saya mau jelasin dulu cara bacanya. Tadi ND1 ini artinya perbedaan waktu antara Jakarta dan Singapura itu perbedaan waktunya lebih cepat di Singapura 1 jam. Nah, di sini ND1 ini artinya lebih cepat 1 jam. Lalu di sebelah kiri, paling kiri di sini, itu ada list number 1, 2, 3, nomor urut aja sih sebenarnya. Lalu setelah itu di sini ada two letter code. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini kok ada SQ tapi di bawahnya GA/SQ. Nah, ini artinya nanti kalau teman-teman buka jadwal itu ada responnya kayak gini GA/SQ, itu artinya dia code share namanya. Ciri-ciri code share, dia flight number-nya ada 4 digit. Maksudnya code share, jadi nanti ketika terbang, itu tamunya bisa aja naik Garuda atau enggak naik SQ. Kalau nanti responnya seperti ini. Tapi kalau responnya SQ, terus ada 3 digit kayak gini, berarti dia pure SQ. Jadi tetap di sini jadwal SQ, terbangnya juga nanti akan pakai SQ.
Tapi kalau nanti nemu jadwalnya kayak gini, GS/SQ, lalu ada 4 digit flight number, itu kita sebutnya code share. Jadi nanti tamunya bisa aja terbangnya naik Garuda atau naik SQ. Next, kemudian di sini ada kelas. Nah, di sini kelasnya teman-teman nggak bisa lihat ya. Misalkan di kelas Zulu ada berapa seatnya, sisanya. Di kelas Yankee ada berapa sisa seat, itu nggak bisa kelihatan kalau kita bukanya pakai schedule. Oke, Yope, aku panggilnya Yope aja ya. Yope di sini udah bisa ya. Oke, sip. Balik lagi ke kelas. Nah, di sini kita nggak bisa lihat nih. Jadi kita makanya nggak bisa ambil seat di sini karena nggak ketahuan di kelas dulu ada berapa seat, di kelas Charlie ada berapa seat, itu nggak kelihatan. Kalau kita bukanya pakai schedule. Oke. Kemudian di sini kalau teman-teman nanti bukanya pakai sistem Saber, kalau di sistem Saber untuk kelas, dia semakin ke kanan itu semakin murah. Tapi kalau semakin ke kiri itu semakin mahal. Berarti kan di sini pasti teman-teman udah tahu semua ya. Untuk kelas itu pembagiannya ada 3. Bisnis, yang umumnya ya. First class, business class, dan economy class. Nah, di sini berarti karena sebelah kiri ini dia paling mahal kalau di sistem Saber. Di kelas Zulu berarti dia masuknya ke first class. Zulu itu first class, Charlie ini business class, dan Yankee ini economy class. Jadi kalau misalkan tamunya, Mbak, saya mau kelas ekonomi aja biar murah. Nah, teman-teman bisa ambil dari kelas Yankee ke belakang sampai kelas Kilo. Itu masuknya ke kelas ekonomi kelas nih. Tapi kalau tamunya mau mengambil bisnis kelas, dari kelas Charlie sampai kelas Delta. Ini bisnis kelas. Kalau mau yang lebih mahal lagi, first class. Berarti ambil yang paling depan. Zulu class atau Juliet class. Itu masuknya ke first class. Nah, kemudian di sini ada rute Jakarta-Singapura, jam, pasti udah pada tahu semua. Nah, di sini ada 359, itu equipment. Yang tadi kita coba cari ya, untuk decode encode equipment, itu ada 359. Teman-teman kalau mau tahu 359 itu apa, pakai cari entry yang tadi. W/EQ display 359. 0 ini artinya non-stop, berarti dia langsung ke Singapura. Ini lama penerbangan. Jakarta-Singapura lama penerbangannya 1 jam 50 menit. Nah, balik lagi ke kelas. Teman-teman, jadi kalau misalkan mau tahu nih urutan kelas dari masing-masing airlines, ini karena yang kita buka di sini ada Airline SQ sama Garuda, berarti yang kebuka di sini kelas-kelas yang muncul pembagian untuk airlines tersebut. Tapi kalau teman-teman mau tahu dari masing-masing airlines untuk list kelasnya, itu bisa pakai entry DU display /CLS. Ini untuk buka list kelas table, atau artinya kita mau tahu nih untuk semua airlines kelas-kelasnya apa aja. Nih, misalkan saya buka DU display /CLS, kita enter. Nah, nanti keluarnya kayak gini, class table. Nah, di sini ada keterangan kelasnya. Di tengah ada two letter code airlines. Ini keterangan kelas. Lebih jelasnya detailnya kelas apa. Contoh, misalkan di sini di atas airlines ya American Airways. Untuk American Airways di kelas Alpha, dia termasuk kelas first class. Seterusnya kalau teman-teman mau lihat. Di sini ada British Airways,
Untuk kelas A juga dia termasuk first class. Jadi sekali lagi teman-teman kalau mau lihat semua airlines, masing-masing kelasnya, ekonomi, premium ekonomi, bisnis, first, itu pakai listnya itu bukanya DU Display/CLS. Ini mandatory untuk buka list class table. DU Display/CLS. Oke, sampai schedule di sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke availability. Sebelum break, saya mau lanjut satu materi dulu tentang availability. Nah, kalau tadi schedule itu kan mandatorinya S ya. Kalau R availability itu mandatorinya 1. Nah, availability ini salah satu step untuk kita mau create PNR atau kita mau buat reservasi. Jadi teman-teman harus hafal nih mandatory dari availability. Karena step pertama untuk kita buat PNR atau buat reservasi, itu kita harus tahu dulu availability-nya. Kita harus buka dulu availability-nya. Tahu jadwalnya. Mandatory availability itu 1, kemudian kita masukin 2 digit. Ingat, 2 digit tanggal. Kalau misalkan tanggal 1 tinggal 01. Tanggal, bulan, rute. Nah, di sini kita pakai spesifikasi airlines. Yang tadi saya bilang di awal, kita nanti pakainya yang Garuda. Berarti di sini kita pakai spesifikasi airlines. Itu bisa masukin simbol change atau ND. Nah, ini juga masuk ke tadi yang pertama tuh, yang simbol. Kalau pakai ND gimana, kalau pakai change gimana. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau kita mau pakai change, pakai ND. Ini nanti ada di ujian perbedaan. Misalkan ditanya nanti teman-teman, apa perbedaan direct access, apa perbedaan city pair. Ini nanti ada. Oke, yang pertama saya jelasin dulu di sini. Untuk yang pertama, availability itu ada namanya general atau city pair availability. Kita sebutnya singkatnya dengan CPA. Nah, kalau kita mau buka availability pakai yang respon general atau CPA ini, itu kita pakai spesifikasi airlines di sini disisipin simbol ND. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang direct access, itu pakai simbolnya di sini change. Ini bisa sebenarnya nggak mesti kita pakai ND, nggak mesti pakai change. Ini bebas, pilihan senyamannya teman aja. Mau pakai yang ND, mau pakai yang change, itu bebas. Karena responnya nanti akan sama. Cuma beda di simbol sama nanti nomor urutnya untuk kita ambil sheet itu beda. Ya, sekali lagi kalau kita mau buka availability pakai general, itu entry-nya kita menggunakan ND. Tapi kalau mau yang direct access, itu entry-nya kita pakainya change. Itu perbedaan pertama, dari segi entry. Yang kedua, dari segi line number. Kalau kita bukannya general yang ND, itu nanti responnya dimulai dari nomor urut 1. Jadi yang atas itu 1, 2, 3, seterusnya. Tapi kalau kita bukannya pakai change, yang direct access availability, itu nomor urutnya nanti paling atas nomor urut 13. 13, 14, 15, seterusnya. Ini perbedaan yang kedua. Dari mulai line number atau nomor urut. Perbedaan ketiga kita dari sumber data. Kalau kita pakai general, bukanya itu sumbernya nanti responnya diambil dari database Saber.
Tapi kalau misalkan kita pakai yang direct access, sumber datanya diambil langsung dari sistem airlines. Oke, sekarang saya coba ke sistem. Jelasin apa bedanya kalau kita buka pakai Andy, kalau kita bukanya pakai change. Saya ignore dulu. Di sini saya mau buka jadwal untuk tanggal 5 September. 1. Mandatory availability. 05. Tanggalnya. Masukin bulan. Rutenya misalkan Jakarta, Singapura. Nah, saya mau coba buka pakai, sorry. Saya mau coba buka pakai NDGA. Ingat teman-teman, di sini kita cobanya pakai only Garuda ya, Airlines ya. Saya mau buka availability tanggal 5 September. Ingat mandatory depannya 1. Rutenya Jakarta Singapura, naik GA. Saya mau coba buka pakai yang general availability. Lalu enter. Nah, ini yang saya bilang. Kalau kita pakai ND, itu line numbernya dimulai dari nomor urut 1. Nah, ini GASQ berarti tadi saya bilang ini namanya code share, nggak pure Garuda. Nah, ini list kelasnya. Di kelas Juliet dia masih ada sisa 4 seat. Nah, nanti kalau kita ambil seat, itu kita ambil kelas yang Yankee. Karena di line ke-1 di sini kelas Yankee-nya 0, kita nggak bisa ambil seat. Karena seatnya sudah habis. Nanti otomatis kalau kita paksain ambil seat, itu jatuhnya waiting list. Jadi teman-teman masih belum pasti ini tamunya dapat seat apa enggak di kelas Yankee gitu. Makanya agak worry kalau kita ambil kelas yang jumlah seatnya 0 kayak gini. Saya saranin di sini nanti lihatnya kayak gini. Ambil yang pure Garuda, berarti di sini ada di line ketiga. Pure Garudanya. Di sini pun jumlah seat di kelas Yankee masih ada 9. Ini rute sama jam keberangkatan, jam tiba. Itu